Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Novianto dari kelas Teknik Elektro 3B1. NIM 141020035. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur keragaman dalam masyarakat. 1. Suku bangsa dan ras. Suku bangsa menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki biologis lahiriah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan sebagainya. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri, maka di Indonesia juga terdapat sejumlah sistem budaya yang dipergunakan oleh masing-masing suku bangsa. Contohnya, karena mencari pekerjaan, orang-orang pindah ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada orang yang berasal dari suku Bali, Madura, Betawi, Sunda, dan lain-lain. 2. Agama dan keyakinan. Sebelum kedatangan agama Hindu yang berasal di India, orang-orang Indonesia sudah mempunyai keyakinan atau kebudayaan sendiri yang bisa disebut dengan istilah animisme dan dinamisme. Agama Hindu datang di Indonesia dengan jalan damai. Kontak agama tersebut melalui jalan perdagangan. Setelah agama Hindu mengalami kemunduran, datang agama lain yaitu agama Islam, Kristen. Kedua agama tersebut juga diterima dengan cara yang damai. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang dapat ditangkap dengan panca indera. Dalam praktiknya, fungsi agama dalam masyarakat antara lain adalah 1. Berfungsi edukatif. Ajaran agama secara hukum berfungsi menyuruh dan melarang. 2. Fungsi penyelamatan. 3. Fungsi perdamaian. 4. Fungsi sosial kontrol. 5. Berfungsi sebagai penumpuk rasa solidaritas. 6. Berfungsi transformatif. 7. Berfungsi sublimatif. Contohnya, di Pulau Bali mayoritas penduduknya hampir 95% menganut agama Hindu dan meyakini adanya dewa atau yang disebut dengan Trimurti. 3. Ideologi dan politik adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan fundamental, sedangkan politik bermakna usaha dalam menegakkan ketertiban sosial. Fungsi ideologi adalah untuk memperkuat landasan moral dalam suatu tindakan. Adanya banyak partai di Indonesia merupakan bukti keragaman dalam hal ideologi dan politik. Meskipun pada kenyataannya Indonesia hanya mengakui Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Contohnya, suku Minang memegang teguh kepercayaan bahwa seorang generasi muda harus merantau untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan suku Betawi memiliki pemahaman bahwa anak harus dimasukkan ke pesantren agar taat beragama. 4. Tata krama yang dianggap arti bahasa Jawa yang berarti adat, sopan santun, basa-basi, pada dasarnya ialah segala tindakan perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap, dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Adat terbentuk dari kebiasaan dalam masyarakat yang fungsinya mengikat masyarakat tersebut. Sedangkan kesopanan berasal dari masyarakat itu sendiri yang dapat menilai baik dan buruknya sikap lahir dan tingkah laku manusia. Contohnya, suku Jawa memiliki pembawaan yang santun dan
suka berbahasa basi. Orang Jawa juga selalu menekankan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Namun, orang Jawa juga dianggap bermuka dua, artinya di depan baik tetapi membicarakan di belakang. Selanjutnya nomor 3, pentingnya memahami keragaman masyarakat Indonesia adalah karena bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terpisah oleh lautan. Kondisi tersebut menjadikan keterpisahan antara wilayah satu dengan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan rawan perpecahan. 2. Selain itu, Indonesia mempunyai banyak perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan, dan bahasa. Kondisi tersebut menjadikan bangsa Indonesia rawan konflik. Namun, kenyataan tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak agar dapat mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.